Blok M, salah satu pusat kuliner paling ramai di Jakarta. Dari siang hingga malam, kawasan ini selalu aktif oleh aktivitas UMKM makanan yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Namun, di balik gemerlapnya lampu dan aroma-aroma makanan yang menggugah selera, muncullah pertanyaan penting yang jarang dibahas. Benarkah UMKM kuliner di Blok M telah memainkan peran nyata dalam menjaga ketahanan pangan perkotaan? Ataukah terdapat persoalan mendasar yang justru perlu dikritisi dan dievaluasi lebih mendalam? Blok M bukan sekedar pusat perbelanjaan. Ia adalah ekosistem makanan yang terus berkembang. Dari nasi goreng kaki lima hingga berbagai makanan yang terletak di gang sempit. Keberagaman makanan inilah yang menjadi alat penggerak sirkulasi pangan di kawasan ini. Halo, selamat siang. Kami dari Untirta izin mau mewawancari kakaknya boleh? Boleh. Sebenarnya namanya siapa kak? Namanya Yusuf. Yusuf. Ini kenapa milih usaha ini dibanding usaha yang lain? Kalau di atas sih karena beda sama yang makanan sama yang lain. Jadi dia bisa dimakan kapan saja. Terus banyak kalangan anak-anak muda yang menyukai makanan gelato gitu. Jadi banyak disukain oleh kaum seperti saya aja. Ya, Kayak Gen Z itu pada suka ya kak. Oke, menurut kakak nih usaha ini tuh bisa menjaga ketahanan pangan gak sih kak? Khususnya di Blok M ini? bisa. Bisa. Gimana sih mas? Oke, berarti bisa ya kak? Oke, makasih ya kak. Thank you. Pedagang kecil percaya bahwa keberadaan mereka membantu masyarakat mendapatkan makanan cepat, mudah, dan ramah di kantong. Secara konsep, UMKM memang diharapkan menjaga akses pangan di kota besar. Namun, di balik optimisme itu, ada kenyataan lain yang lebih kompleks. Tidak semua pedagang bisa menjaga idealisme di tengah tekanan harga dan pasokan. Halo semua. Oke, saya Afifa Jrina dari Untirta. Di sini saya mau wawancara salah satu UMKM yang ada di Blok M. Halo Kak, boleh kasih tahu namanya siapa? Nama aku Sela. Oke, halo Kak Sela. Jadi di sini aku mau nanya nih Kak, kayak Kakak bisa nggak sih jelasin secara singkat apa sih yang ada di sini tuh, produknya apa sih? Kita di sini jualan es teh ya kak, jadi benar-benar dari es teh asli banget kayak gitu. Terus produk kita juga menjaga kualitas banget sih. Keren. Oke, selanjutnya nih, menurut Kakak nih di Blok M ini nih kayak seberapa pengaruhnya sih ST ini tuh buat ketahanan pangan yang ada di Blok M? Kayak misal banyak variannya kah atau gimana Kak? Cukup lumayan ya, soalnya kan apalagi Jakarta panas ya kak. Jujur. Nah, es teh ini tuh lumayan banyak yang minat ya kak. Apalagi kan es teh tuh minuman yang simple, terus bisa dibawa kemana-mana juga. Terus rasanya juga kita nambahin banyak varian, jadi banyak pilihannya tadi. Oke, satu lagi ya Kak. Kalau misalnya nih Kak, kayak kan namanya harga itu kan ada naik turunnya, entah dari gulanya atau dari tehnya. Gimana sih strategi dari es teh ini supaya tetap ada stabil gitu harganya? Biasanya sih kita up harga, tapi yang benar-benar banyak yang beli. Jadi tehnya tuh misalkan varian jasmine itu banyak yang beli, dari harga 10 mungkin kita bisa naikin jadi lebih 12.000 kayak gitu. Jadi tapi yang lainnya sih normal kayak gitu aja. Oke, aman. Oke, terima kasih ya Kak. Terlihat bagaimana para pedagang harus terus mencari alternatif bahan dengan harga yang stabil. Karena jika tidak, usaha mereka bisa terancam tutup. Kenaikan harga dari pemasok membuat para pedagang harus lebih cermat, memastikan agar tetap bisa berjualan tanpa membebani konsumen. Untuk memahami peran UMKM dalam ketahanan pangan, penting juga melihat bagaimana masyarakat memaknai kehadiran mereka. Para konsumen merupakan indikator langsung tentang sejauh mana UMKM menjawab kebutuhan pangan sehari-hari. Karena itu, muncul satu pertanyaan yang menjadi kunci hubungan antara pengunjung dan UMKM di kawasan ini. Apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk memilih kuliner
di Blok M. Halo semuanya, nama aku Syakira. Hari ini bersama Kak Aku Radin. Halo, kami dari Untirta ingin mewawancari Kak Radin seputar soal makanan di Blok M. Nah, menurut Kakak, Blok M itu terkenal jadi spot makanan kan, yang ramai. Aku pengen tahu nih Kak, lebih dalam bukan cuma enak rasanya. Gitu. Kalau menurut Kakak nih, buat Blok M itu sendiri biasanya alasan paling utama Kakak kesini apa? Apa karena lokasinya atau kebiasaan dari Kakak sendiri? Atau hal yang menarik buat Kakak di Blok M apa? Kalau untuk aku karena aku kebetulan kuliah di dekat sini, jadinya kalau misalnya untuk makan, kalau bosan di kampus, aku biasanya sama teman-teman kesini sih karena jaraknya cukup dekat aja kalau dari kampus sebenarnya. Tapi kalau misalnya biasanya kalau orang-orang rumah itu pengen ke Blok M juga, biasanya daya tariknya itu lebih ke yang viral gitu sih. Kayak kan banyak ya sekarang yang kayak claypot di sini. Udah pernah nyobain belum claypot di sini? Belum. Nanti cobain deh. Saya tuh aku biasanya makan sama teman aku tuh di situ. Ada claypot, terus pokoknya lebih ke viral dan biasanya tuh makanannya tuh unik-unik gitu loh. Ada daya tarik gitu sih paling. Wah, menarik banget ya. Berarti alasannya bukan hanya posisi lokasinya dekat, tapi karena tadi ada makanan viral juga ya gitu. Oke deh Kak, sekian itu aja. Terima kasih untuk dari kita. Makasih banyak ya Kak. Keberagaman pilihan kuliner di Blok M tidak hanya menjadi alasan konsumen datang, tetapi juga membentuk standar baru tentang apa yang mereka cari saat memilih makanan. Keterjangkauan, cita rasa, dan rasa aman dalam menikmati sajian yang disediakan para pedagang. Dari pengalaman tersebut, muncul pula penilaian pribadi mereka terhadap kualitas makanan yang ditawarkan. Halo semuanya, aku Karin, aku lagi sama Ibu siapa Bu? Alia. Ibu, oke Bu Alia datang ke Blok M ini karena FOMO mau beli makanan viral atau emang suka aja ke Blok M? Suka aja. Kalau menurut Ibu makanan di Blok M itu masih terjangkau nggak sih harganya Bu? Oh masih terjangkau sampai saat ini, mudah-mudahan gak naik lagi ya. Oh iya. Kalau menurut Ibu ada nggak sih satu rekomendasi makanan gitu yang enak dan harganya terjangkau? Kalau aku sih suka yang di Pujasera ya, sama soto di depan gitu. Enak ya menurut Ibu ya? Harganya juga masih terjangkau ya Bu? Iya. Segitu aja sih Bu dari saya, terima kasih ya Bu. Iya. Terlihat bahwa pedagang dan konsumen memandang UMKM kuliner di Blok M sebagai bagian penting dari pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Para pedagang menunjukkan bagaimana mereka terus bertahan di tengah naiknya harga bahan baku dan memperkuat ketahanan usahanya. Sementara itu, dari sisi para konsumen, UMKM Blok M dipilih karena menawarkan makanan yang beragam, mengikuti tren, mudah dijangkau dan tetap terjangkau harganya. Namun, konsumen juga mengingatkan bahwa kebersihan masih menjadi catatan penting. Jika ditinjau melalui 4 pilar ketahanan pangan, UMKM kuliner Blok M memang memberikan kontribusi nyata, namun masih menyimpan sejumlah persoalan mendasar. Ragam makanan yang ditawarkan menunjukkan adanya suplai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, perlu dicatat bahwa ketersediaan ini belum sepenuhnya kokoh karena pedagang masih bergantung pada pemasok besar, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga. Konsumen menikmati harga yang relatif terjangkau, tetapi pedagang menghadapi hambatan dalam mengakses bahan baku yang stabil. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan. Akses pangan bagi konsumen meningkat, sementara akses produksi bagi pedagang justru semakin tertekan. Kualitas rasa dan keterjangkauan menjadi nilai positif, tetapi standar kebersihan yang tidak merata menunjukkan bahwa pemanfaatan pangan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keamanan pangan. Ini menjadi catatan penting karena pemanfaatan yang tidak higienis dapat melemahkan fungsi UMKM dalam ketahanan pangan perkotaan. Dinamika harga dan kurangnya infrastruktur pendukung seperti sanitasi dan pengelolaan limbah mengancam kesinambungan usaha UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas pangan di kawasan tersebut belum terjamin secara jangka panjang. Ketahanan pangan yang berkelanjutan tidak bisa hanya bertumpu pada keberanian pedagang kecil. Dibutuhkan lingkungan usaha yang sehat dan ruang kota yang manusiawi. Blok M adalah potret kegigihan, tetapi juga pengingat bahwa sistem pangan perkotaan harus diperbaiki.